Cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Hari ini aku mau cerita bagaimana keterikatan kita dengan dunia. Kita nggak perlu munafik dalam kehidupan ini. Nyaris semua orang itu memikirkan tentang kehidupan di dunia. Semua orang mau hidupnya enak. Semua orang maunya yang nyaman-nyaman aja. Tidak ada manusia yang seneng atau pengen hidupnya tuh susah. Nggak ada kan? Keterikatan kita dengan dunia itu begitu besar. Karena dunia memang menawarkan yang enak-enak semua. Siapa yang gak pengen kaya? Siapa yang tidak pengen bahagia? Bisa memiliki semuanya, segalanya. Apa yang diinginkan, didapatin. Semua manusia pengennya begitu kan. Begitu besar keterikatan kita dengan dunia ya. Padahal ada firman Tuhan yang mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu di situ hatimu. Nah, artinya kan kita kalau lebih mengutamakan dunia, hati kita juga pasti di situ. Kalau misalnya kamu lebih mencintai hartamu, rumahmu, mobilmu, aset-asetmu, kamu lebih cintain itu daripada Tuhan, itu udah memang udah rumusnya manusia hidup. Tapi bagaimana kalau kita berbuat sesuatu yang berbeda dengan rumusnya manusia hidup? Artinya kita lepaskan, kita tidak mencintai, seperti yang Tuhan katakan. Tuhan berfirman, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Coba kita fokuskan hati dan pikiran kita pada Tuhan. Itu beda. Rasanya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan itu tidak ada tandingannya dibandingkan dengan harta yang kita miliki. Kita memiliki Tuhan itu, kita memiliki segalanya. Asik loh kalau kita punya Tuhan yang selalu ada bersama kita. Siapa yang bisa jadi lawan kita kalau Dia ada bersama kita? Tidak ada yang bisa melawan kalau Tuhan itu ada di dalam kita. Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang membimbing perjalanan hidup kita, sehingga kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Kebanyakan manusia mencari dunia, tapi sebagai anak Tuhan harusnya tidak mencari dunia. Dunia ini kan cuma tempat persinggahan kita yang tidak abadi. Kehidupan ini kan pasti ada time limitnya, kita harus pulang kan. Kita semua juga pasti meninggalkan dunia yang fana ini. Kita terlalu terikat. Jadi manusia tuh memang selalu demikian. Nanti kalau sudah mau meninggal, sudah kondisi sakit parah, itu baru cari Tuhan sungguh-sungguh. Itu manusia itu. Kalau lagi sehat, masih bisa beraktivitas, masih muda usia, perasaan ke masih muda, aku masih muda kok. Masih jauh kematian itu. Padahal usia tuh tidak menjamin seseorang itu lebih cepat mati. Orang kita matinya tuh kan Tuhan yang menentukan. Orang yang masih muda juga banyak yang mati. Orang tua banyak yang bertahan sampai di atas 100 tahun juga ada. Selama kita di dunia, jangan terlalu
terikat dengan dunia. Bukan cuman harta ya. Kadang-kadang orang tuh lebih mencintai anak atau mencintai pasangannya yang sampai berlebihan gitu. Tuhan gak mau loh kita mencintai pasangan kita atau anak-anak kita itu lebih dari Tuhan. Tuhan gak mau. Tuhan mau kita itu yang menjadi Tuhan itu yang menjadi fokus dalam kehidupan kita. Jangan kita jadikan anak atau pasangan sebagai prioritas, karena Tuhan itu Allah yang cemburu. Dia maunya kita lebih fokus pada Tuhan. Fokuslah sama Tuhan. Jangan, saya banyak menggunakan kata jangan ya, karena hukum Tuhan itu kan banyak kata jangan. Dalam 10 hukum Tuhan itu jangan kamu begini, jangan kamu begitu, ya kan? Jangan kita fokuskan hati dan pikiran kita pada dunia. Anak itu bukan milik kita 100%. Anak itu milik Tuhan. Begitu juga pasangan hidup. Itu bukan milik kita. Itu milik Tuhan. Harusnya kita tidak terlalu mencintai segala sesuatu. Keterikatan kita dengan dunia tuh yang membuat kita berpaling dari Tuhan. Ada orang yang lebih mencintai harta, mencintai uang. Ada orang-orang seperti begitu, ada. Nyaris semuanya begitu, lebih mencintai harta, mencintai dunia, ataupun mencintai pasangan, ataupun mencintai anak-anaknya lebih daripada mencintai Tuhan. Setiap saat yang ada di pikirannya adalah hartanya, atau pasangan hidupnya, atau anak-anaknya. Tuhan itu Dia Allah yang cemburu. Dia nggak mau kalau hati dan pikiran kita itu tertuju pada yang lain. Dia maunya hati dan pikiran kita itu tertuju pada Dia. Dia mau kita selalu mengutamakan Dia, memprioritaskan Dia di atas segala-gala yang kita miliki di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita miliki dalam dunia ini akan kita tinggalkan semuanya. Apapun itu, semuanya akan kita tinggalkan. Betul tidak? Ya kan? Semuanya akan kita tinggalkan. Yang kita tidak tinggalkan itu Tuhan. Jangan tinggalkan Dia, karena nantinya kita di sana tuh bersama Dia. Fokuskan hati dan pikiran kita, cinta kita itu lebih cinta pada Dia. Jangan cinta pada manusia, jangan cinta pada harta. Kalau Bapak Ibu bisa begitu, sungguh aku acungi jempol. Keren banget. Karena Bapak Ibu tidak memikirkan dunia, tapi Bapak Ibu pikirkan kehidupan nantinya bersama Tuhan. Kehidupan yang kekal abadi. Tidak sama seperti kehidupan kita di dunia ini. Kita ada di dunia ini kan, kita juga harus mempersiapkan kehidupan kita nantinya di sana bersama Bapa di surga. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan selagi kita masih hidup? Cintai Dia lebih dari segalanya. Fokuskan hati pikiran kita buat Dia. Oke, Bapak Ibu Saudara, masih jauh perjalanan saya. Kita lanjutkan dengan cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia dengan versi
Yesus memberkati.